merdeka karena Yesus membawa kita kepada Bapa. Kita baca Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Makasih Ibu Lita Jessica. Yohanes 17 ayat 11 saya akan bacakan buat kita semua. Makasih Ibu Max Leo. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saya sempat melihat sebuah video, dan di situ dia menunjukkan ya tentang 5 kelebihan orang Kristen, ya. Dan saya sangat diberkati karena dia memberikan atau dia menunjukkan bahwa kelebihan pertama dari kita orang Kristen adalah kita memiliki juru selamat, ya. Semua agama di dunia, agama yang besar di dunia, agama yang paling tua di dunia, tidak ada pengajaran tentang juru selamat. Hanya kita di kekristenan yang kita memiliki juru selamat. Dan juru selamat ini adalah juru selamat yang berkuasa, juru selamat yang datang dari sorga, yang datang untuk menyelamatkan kita, yang datang untuk menebus kita, dan dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita punya juru selamat yang luar biasa, juru selamat yang pasti. Dan saya dan saudara sebagai orang percaya, kita bersyukur, ya. Dan juru selamat kita hidup dan berkuasa. Karena itu apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, mungkin malam ini saudara datang, ya, di live ini saudara ada dalam pergumulan keluarga. Saya mau katakan, engkau punya juru selamat yang hidup, yang berkuasa, yang dia terus membawa kita kepada Bapa. Dia terus berdoa bagi saya dan saudara. Dia terus menopang kita, dia terus memberkati kita, dia terus menyatakan kemuliaannya bagi kita. Yang penting adalah kita terus sungguh-sungguh dekat dengan dia, intim dengan dia. Ya, jadi Yesus terus membawa kita, apapun pergumulan, apapun masalah, apapun tantangan, karena dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya menaruh di dalam diri saya, saudara-saudara, secara khusus, tiap kali saya berdoa kepada Tuhan, saya tahu dan saya yakinkan diri bahwa saya tidak sendiri berdoa, karena Yesus juga berdoa bagi saya. Dia juga menjadi pendoa bagi saya. Kitab Ibrani berbicara tentang Yesus menjadi perantara. Perantara itu di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Latin dipakai kata pontifex. Pontifex itu pembangun jembatan. Yesus membangun jembatan untuk menghubungkan kita dengan Bapa, untuk menyatukan kita dengan Bapa, untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Bapa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Yakin bahwa kalau engkau datang kepada dia, kalau engkau berdoa kepada dia, kalau engkau berseru kepada dia, dia pasti akan menolong saya dan saudara. Dia pasti akan menyatakan kemuliaannya bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena dia ada untuk kepentingan saya dan saudara. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan malam ini. Yang pertama, merdeka karena Yesus membawa kita kepada Bapa, karena kita masih ada di dalam dunia. Sekali lagi, merdeka karena Yesus membawa kita kepada Bapa, karena kita masih ada dalam dunia. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat 11 tadi dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya, perhatikan di sini saudara-saudara, saya coba untuk meneliti kata di dalam. Ya, kata di dalam itu berasal dari kata Yunani en. Ya, ini sedang berbicara tentang kita masih ada di dalam dunia, kita masih dengan dunia. Kata en itu mempunyai arti dengan. Kita
juga kata ini mempunyai arti di antara ini. Ada di antara manusia-manusia di dunia ini, di tengah-tengah orang-orang berdosa. Dan saya dan saudara harus sadar bahwa kita ada dalam dunia yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu saya meneliti tentang kata dunia. Dunia itu berasal dari kata Yunani kosmos. Kosmos itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan sekedar dunia atau bumi atau bola dunia atau globe, ya, bukan. Ya, dunia itu atau kosmos itu Bapak Ibu Saudara, selain arti dunia, kata kosmos itu juga mempunyai arti kumpulan orang fasik. Kita ada di antara kumpulan orang fasik, ya. Jadi saya dan saudara harus sadar bahwa itu sebabnya kita menghadapi banyak tantangan, masalah, ya. Kita yang di Indonesia secara khusus menghadapi penganiayaan, pelarangan membangun gereja. Kita masih ada di dunia ini, kita masih di antara orang fasik. Kita masih menghadapi tantangan. Saudara juga masih mengalami kesulitan, tantangan, kehilangan, masalah. Tetapi saya dan saudara jangan lupa bahwa Yesus membawa kita. Ya, saudara, selain kata kosmos mempunyai arti kumpulan orang fasik, itu juga mempunyai arti yaitu karena itu memusuhi tujuan Kristus. Jadi kita ada di dunia, kita hidup di tengah-tengah dunia, dan saya dan saudara ada di antara dunia yang memusuhi tujuan Allah. Itu sebabnya orang Kristen menghadapi tantangan. Itu sebabnya orang Kristen menghadapi masalah. Itu sebabnya orang Kristen menghadapi pergumulan. Tapi kita tidak perlu takut, karena Yesus pergi ke surga membawa saya dan saudara untuk mendoakan saya dan saudara. Ya, di dalam Ibrani 9, ya, di Ibrani 9 ayat yang ke-24. Ibrani 9 ayat 24. Sebab merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, makasih Ibu Max Leo buat ayat yang sudah di typing. Jadi Yesus menjadi pendoa syafaat, tapi bukan di dunia ini, hanya di satu tempat ibadah atau di bait Allah seperti perjanjian lama, tapi dia masuk ke surga menghadap Bapa, menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita. Wow, luar biasa. Apa yang menjadi kepentingan kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita malam ini? Mungkin engkau sedang ada di sini dan engkau berkata, Pak Pendeta, tolong doakan rumah tangga saya. Suami saya tidak bertobat, istri saya tidak bertobat, anak-anak saya tidak bertobat. Saya mau katakan, waktu engkau datang kepada Yesus berdoa, Yesus membawa itu menghadap hadirat Allah, membawa kepentingan kita. Mungkin engkau sedang sakit malam ini. Yesus, waktu engkau datang untuk berdoa, berseru kepada Yesus, Yesus akan membawa kepentingan sakit penyakitmu kepada Bapa. Dia membawa itu kepada Bapa. Mungkin engkau sedang bergumul dengan keuangan, pekerjaan. Saya mau katakan, Yesus membawa semua kepentingan kita kepada Bapa. Dia membawa kita, saya dan saudara, dibawa kepada Bapa. Pergumulan kita, tantangan kita, kesulitan kita, masalah kita, dia bawa kepada Bapa. Karena itu saya dan saudara, ya, saya dan saudara harus sadar bahwa yang luar biasa sebagai orang Kristen, kita ada satu pribadi yang terus membawa kita siang dan malam dalam doa-doa untuk kepentingan kita. Ya, karena itu jangan pernah takut, karena itu jangan pernah ragu, karena itu jangan pernah putus asa, karena dia sedang membawa kepentingan kita kepada Bapa. Ya, nah itu sebabnya
apapun yang menjadi doamu, kerinduanmu, bawa itu kepada Tuhan dan engkau tidak sendiri berdoa. Bayangkan kalau engkau datang dengan iman dan berdoa, dan Yesus, ya, Yesus datang kepada Bapa untuk kepentingan kita. Saya mau katakan, apakah Bapa akan mendengarkan? Ya, saya percaya Bapa akan mendengarkan. Saya percaya Bapa akan mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena saya dan saudara, Bapa sendiri yang karena Yesus sendiri yang datang kepada Bapa untuk kepentingan kita. Itu sebabnya saudara, saya percaya doa-doa kita, doa saya dan saudara pasti didengar oleh Tuhan. Doa saya dan saudara pasti dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Amen. Karena Yesus juga ikut berdoa. Jadi jangan pernah berasa, wah Pak Pendeta saya bergumul sendiri. Iya, saya bergumul sendiri, saya bergumul sendiri, saya tidak mampu. Saya mau katakan, engkau tidak bergumul sendiri. Engkau bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada dengan saya dan saudara. Dia berdoa, dia berseru kepada Bapa untuk kepentingan kita. Wow, luar biasa. Itu sebabnya doa-doamu janganlah menjadi doa yang membuat seperti justru engkau stres, ya. Itu sebabnya saya, mungkin saudara pernah dengar, ya, mungkin saudara hadir waktu itu, ada seorang yang datang, tiap kali datang dia bicara, dia nangis, dia bicara, dia nangis. Saya bilang jangan selalu nangis. Datang kepada Tuhan harus dengan iman, dengan sukacita, dengan keyakinan. Ada waktu kita menangis, tapi bukan menangisi diri. Ya, jangan datang kepada Tuhan menangisi diri. Tuhan kasihan kita, kita miskin, kita susah, kita jelek, kita diperlakukan tidak manusiawi, saya diperlakukan tidak adil. Saudara sedang mengasihani diri. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan tidak akan dengar kalau saudara mengasihani diri. Dia mau engkau datang sebagai anak, datang penuh dengan keyakinan. Kenapa? Karena dia sudah menebus kita, dia sudah menyelamatkan kita. Tinggal kita datang dengan iman dan percaya dan yakin bahwa kita pasti mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Yakinlah bahwa doa-doamu didengar oleh Bapa. Karena bukan engkau sendiri yang minta, tapi Yesus juga membawa itu kepada Bapa. Ya, saya pernah membaca satu artikel yang saya diberkati sekali. Seringkali kita datang kepada Bapa, kita tidak yakin karena kadang-kadang kita mungkin baru saja berbuat dosa. Ya, mungkin kita baru saja membuat kesalahan dan kita berdoa, tapi kita berpikir, adakah Tuhan mendengar? Adakah Allah mendengar doa saya? Saya mau katakan, iya. Saya mau katakan jangan ragu. Waktu engkau datang, mungkin engkau berdosa, engkau minta ampun kepada Tuhan, engkau minta pengampunan, engkau minta darah Yesus membasuh dirimu. Engkau datang, mari datang dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena waktu kita datang dengan penuh keyakinan, yang dilihat oleh Bapa bukan kita orang berdosa. Yang dilihat oleh Bapa adalah darah anaknya, yaitu Yesus, yang menutupi seluruh kehidupan kita, yang sudah membasuh kita dari segala dosa kita, sehingga kita layak menerima jawaban doa, kita layak menerima mujizat Tuhan, kita layak menerima pertolongan, bukan karena kita, tapi karena Yesus sudah mengorbankan dirinya, karena Yesus sudah mati buat kita, dan dia yang membawa kita kepada Bapa, bukan kita yang datang dengan pribadi kita, tapi Yesus yang membawa saya dan saudara kepada Bapa. Karena itu jangan pernah ragu, karena itu jangan pernah takut, karena itu jangan pernah putus asa dengan doa-doamu. Percaya kalau engkau datang terus dengan iman, engkau bertekun, maka engkau pasti akan mendapatkan jawaban doa. Karena Allah kita adalah Allah yang baik, Bapa kita adalah Bapa yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, merdeka karena ada Yesus membawa kita kepada Bapa, yaitu Bapa, dia minta supaya Bapa memelihara kita. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, kita baca ayatnya.
Ini luar biasa. Yesus tidak egois. Yesus tidak berkata bahwa aku sudah menebus kalian, aku sudah mati bagi kalian, berjuanglah sendiri untuk capai surga. Nah, dia terus datang kepada Bapa dan dia minta. Perhatikan, ya, perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ya Bapa yang kudus, bagian B dari Yohanes 17 ayat 11. Ya, Yohanes 17 ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Wow, dahsyat. Tuhan terus meminta untuk memelihara saya dan saudara. Nah, saya coba untuk melihat kata peliharalah. Itu berasal dari kata Yunani teireho. Teireho itu bukan sekedar memelihara, saudara-saudara. Iya, tapi teireho itu juga mempunyai arti menjaga. Menjaga saya dan saudara. Yesus minta supaya kita dijaga, dipelihara. Oh, dijaga, saudara-saudara. Ini luar biasa. Dipelihara oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan, ya. Kita dijaga. Jadi Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan memelihara keluarga kita, Tuhan memelihara anak-anak kita, suami kita, istri kita, bisnis kita, semua yang kita miliki, pekerjaan kita, keuangan kita. Tuhan memelihara saya dan saudara. Amen. Yang penting kita bawa, ya, kita bawa. Ya, seringkali kita yang tidak membawa kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau saudara lihat tiap malam kalau saya berdoa untuk penutup, saya selalu berdoa, Tuhan pelihara semua milik yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena semua itu hanya kepercayaan. Hartamu itu kepercayaan. Ya, apa yang engkau miliki, rumah yang engkau miliki itu kepercayaan. Ya, keuangan yang engkau miliki kepercayaan, mobil yang engkau miliki kepercayaan, motor yang engkau berikan kepercayaan, anak-anak yang engkau miliki itu kepercayaan. Harta itu hanya kepercayaan. Ya, bahkan ada humor bilang begini, saudara juga mesti menyerahkan suami kepada Tuhan. Kenapa? Ya, karena suami juga itu cuma titipan. Jadi bisa diambil orang karena cuma nitip. Iya. Nah itu hanya guyon. Tapi intinya adalah saya dan saudara tidak bisa menjaga, memelihara suami kita, anak kita, istri kita, apa yang Tuhan percaya, karena semua bisa hilang. Ya, pencuri bisa masuk. Ya, biar ada orang juga. Ya, ini baru adik ipar saya punya usaha, ada tiga orang tinggal di rumah. Ya, ini dekat sini Manado. Tapi satu malam orang masuk pencuri dan mereka bertiga tidak tahu. 10 tabung gas yang 3 kilo hilang semua. Bayangkan ada 3 orang di rumah tapi tidak tahu orang masuk dan mencuri tabung gas. Kenapa? Karena yang bisa pelihara yang titipan itu cuma Tuhan. Ya, saudara Ninsi, cuma titipan. Nah, cuma guyon, saudara Ninsi. Ya, kita sadar. Nah, itu kenapa saya bicara begini? Karena kita harus sadar, ya, bahwa kita tidak bisa menjaga siapapun. Saudara tidak bisa menjaga siapapun dari hidupmu, keluargamu, apapun kita tidak bisa jaga. Semua bisa lenyap, semua bisa diambil, semua bisa setan serang, ya. Karena itu kita harus belajar untuk Tuhan menjaga, memelihara. Yang luar biasa, kata pelihara di dalam bahasa Yunani teireho ini juga mempunyai arti menyimpan. Wow, saya mau katakan kepada saudara, engkau yang percaya kepada Tuhan, ya, engkau dan saya yang percaya kepada Tuhan, bukan saja Tuhan menjaga, Tuhan menyimpan kita. Ya, di dalam Mazmur digambarkan kita ditaruh di bawah kepak sayap. Saya dan saudara ada di bawah kepak sayap perlindungan Tuhan. Ya, burung raja wali yang besar itu dia punya kepak sayap melindungi kita. Saya dan saudara ada dalam perlindungan Tuhan.
setia dengan Tuhan, setia beribadah, setia bersekutu, Tuhan melindungi, Dia menyimpan engkau. Engkau aman, engkau terpelihara. Yesus berkata, satu helai rambut pun di kepalamu tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Itu sebabnya kalau saudara mulai botak, itu membuktikan Tuhan izinkan. Karena kalau tidak, Tuhan belum izinkan, tidak akan botak-botak. Tapi kalau sudah mulai botak, Tuhan izinkan. Kan betul begitu. Firman Tuhan bilang begitu ya. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa hanya Tuhan yang menjaga kita, memelihara kita, menyimpan kita. Itu sebabnya apapun masalahmu, percaya, engkau ada di dalam pemeliharaan Tuhan, engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau sesuatu terjadi, Tuhan, itu berarti Tuhan izinkan. Seperti apa yang terjadi dengan Ayub, dia kehilangan semua, itu Tuhan izinkan. Tetapi waktu dia terus setia, dia tidak pernah menyerah, dia terus datang kepada Tuhan, yang luar biasa, Tuhan gantikan, Tuhan gantikan berlipat kali ganda semua yang dia miliki. Kenapa? Karena Tuhan itu setia, karena Tuhan itu adil, karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan itu tidak pernah mempermalukan. Kenapa orang merasa Tuhan mengecewakan? Karena dia meninggalkan Tuhan waktu ada tantangan, ada masalah. Yesus terus mau memelihara kita, menjaga kita, menyimpan kita, bahkan Bapa pun memelihara kita. Dalam Yohanes ayat 12, ayat sesudah ini ya, di situ dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi saudara lihat, Tuhan berjanji Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia memproteksi kita. Karena itu jangan pernah ragu. Engkau punya satu pribadi yang mau terus membawa engkau lebih dekat kepada Bapa. Dia akan membawa persoalanmu kepada Bapa. Dan kalau Dia yang bawa kita, saya mau katakan buat saudara malam ini, apapun pergumulanmu, percaya bahwa pasti ditepati waktu Tuhan, engkau akan mendapatkan jawaban. Selama engkau tidak menjadi lemah, selama engkau tidak menjadi putus asa, dan engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mendengar saya mendengar satu cerita yang luar biasa yang memberkati saya. Ini kejadian nyata di Amerika ya. Ada seorang tentara yang mau masuk untuk pergi ke Gedung Putih, mau bertemu dengan Presiden Amerika. Ya, dia mau masuk. Waktu dia mau masuk, di pintu gerbang dia ditahan. Yang dipertanyakan apakah dia sudah punya janji dengan Presiden. Dan tentara ini ditolak untuk masuk karena tidak ada perjanjian, janji dengan Presiden. Jadi akhirnya dia, padahal dia butuh sekali untuk bicara dengan Presiden, karena dia ada masalah yang besar sekali dalam hidupnya, dalam keluarganya. Dia pengen sekali. Nah, karena dia melihat tidak ada jalan keluar, saudara, kemudian dia duduk di pinggir pos penjagaan pintu masuk dan dia menangis. Dia menangis, dia putus asa. Siapa lagi yang bisa tolong saya? Hanya Presiden yang bisa tolong saya dalam masalah ini. Dia menangis. Dan mendadak waktu dia sedang menangis, mendadak satu anak kecil datang berlari kepada dia dan bertanya, "Pak, kenapa Bapak menangis?" Anak kecilnya masih sekitar 5-6 tahun. Ya, kenapa Bapak menangis? Dan dia berkata, "Saya ingin masuk ke dalam untuk bertemu dengan Pak Presiden, tapi saya dilarang masuk karena saya belum ada janji dengan Pak Presiden." Dan anak ini pegang tangan tentara ini dan dia tarik. Dia bilang, "Mari ikut saya." Dan dia tarik dan dia masuk. Ya, dia masuk ke ruangan Presiden. Ya, tidak ada yang bisa halangi karena yang pegang tangan ini adalah anak Presiden. Dan dia bawa ke dalam, dan tentara ini berjumpa dengan Presiden Amerika. Dan dia sangat berterima kasih dengan
anak ini. Nah saudara, demikian pula dengan kita orang Kristen. Kita ini punya orang dalam. Kita punya anak daripada Bapa yang terus membawa kita, yang terus membawa kita untuk kita bisa berjumpa dengan Sang Bapa. Dia terus bawa kita. Yang penting kita terus datang kepada Dia. Karena itu apapun pergumulanmu malam ini, mungkin engkau berkata, Pak Frans, kita banyak pergumulan. Datang kepada Dia dengan penuh iman, penuh keyakinan. Karena ada satu tangan yang akan membawa kita kepada Bapa. Ada satu tangan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kuasa. Dia akan bawa kita kepada Bapa. Mungkin engkau sedang bergumul dengan kesehatanmu. Yakin waktu engkau datang kepada Yesus, Yesus akan membawa engkau kepada Bapa, dan engkau akan mendapatkan mujizat kesembuhan. Mungkin engkau sedang ada masalah keluarga. Datang kepada Yesus dan datang dengan sukacita, dengan iman, dan biarkan Dia membawa engkau kepada Bapa, dan engkau mengalami pemulihan dalam rumah tanggamu. Mungkin engkau sedang menghadapi masalah keuangan. Datang kepada Dia, percaya Dia akan membawa engkau kepada Bapa, dan engkau akan diberkati. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, percayalah bahwa Yesus akan membawa engkau kepada Bapa, dan engkau akan melihat mujizatnya, pertolongannya, jawaban doamu, dan engkau akan bangga karena engkau memiliki orang dalam. Satu istilah yang orang katakan, seperti engkau datang kepada Presiden Prabowo, dan engkau dibawa oleh anak dari Presiden Prabowo. Saya dengar sekarang anak dari Presiden Prabowo menjadi semacam asisten pribadinya, ya, yang terus mendampingi, ya, terus. Jadi kalau saudara kenal baik anak Prabowo, saudara bisa datang dengan bebas kepada istana. Tapi yang luar biasa, sebagai orang Kristen, kita punya Yesus yang adalah anak Bapa di sorga, yang dapat membawa kita dengan penuh iman, dengan penuh keberanian, dan kita pasti akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Apapun pergumulan kita, datang kepada Dia dengan iman, dan percaya bahwa engkau pasti akan mendapatkan pertolongan.